Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 11 BDP, selamat jumpa kembali dengan materi kita mapel bisnis online ya. Kita lanjutkan dengan materi ruang lingkup bisnis online. Di materi ini kita akan membahas tentang apa itu bisnis online dan juga etika bisnis online. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Kita memahami pengertian bisnis online dan lain sebagainya, Bu Yeti mau menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah how to describe tentang bisnis online itu sendiri, jenis-jenisnya ya. Terus kamu juga nantinya diharapkan bisa menjelaskan tentang etika bisnis online dan strategi pemasaran. Well, anak-anak, sekarang kita lihat dulu pengertian bisnis online dari beberapa ahli ya. Ya, di sini Bu Yeti memberikan beberapa pengertian bisnis online dari Yudi, Dedi, kemudian ada lagi yang dari Owen ya. Silakan kalian baca di samping kita ini dan menurut Hen dan Urwik. Pernah kita bahas bersama-sama, bisnis itu merupakan suatu perantara dari seseorang, bisa juga badan usaha ya, yang ingin memulai usahanya. Pada intinya adalah untuk mencari keuntungan. Nah, bisnis online ya adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet ya, dengan menggunakan media atau sarana internet, memasarkannya melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke etika bisnis online. Ada 7 ya, ada 7 etika bisnis online, yaitu jujur yang pertama, kedua ramah, menepati janji, adil, peduli pada pelanggan, tanggung jawab, dan yang terakhir sabar. Kita akan bahas satu persatu. Perhatikan dalam melakukan usaha atau bisnis online ini adalah adanya etika di dalamnya ya. Etika itu merupakan suatu aturan. Dulu kita sudah pernah membahas di komunikasi bisnis. Nah, kita lihat di sini jujur ya. Etika bisnis online yang pertama adalah jujur. Jujur merupakan sebuah modal awal dalam menjalani bisnis. Bisnis apapun itu, terlebih dari bisnis online kan. Kenapa? Karena kita tidak saling mengenal ya dengan orang yang mau, apakah kamu sebagai pembeli atau sebagai penjual. Nah, dasar utama ke bisnis online ini bisa terjadi atau bisa berjalan itu adalah kejujuran atau jujur. Karena apa? Kalau tidak ada kejujuran, maka tidak akan terjadi transaksi jual beli atau transaksi bisnis online. Masuk ke etika bisnis yang kedua ya, karena di mana antara penjual sama pembeli tadi itu jarang bertatap muka secara langsung, bahkan tidak pernah ya. Nah, di sini namun pelayanannya bisnis online itu harus tetap menggunakan kata-kata yang sopan, menghargai, dan mudah dimengerti. Di sini menunjukkan sikap yang ramah dari si penjual. Karena pembeli secara tidak langsung akan menilai dari setiap kata yang disampaikan oleh penjual. Ya, sopan santun, sabar ketika menghadapi pelanggan itu menunjukkan sifat yang ramah ya, sikap yang ramah. Kita lanjut yang ketiga dalam menepati janji. Guna menghindari kasus penipuan atau kekhawatiran dari si konsumen atau pembeli ya akan sebuah penipuan barang, penting bagi si penjual atau reseller atau penjual itu tadi untuk menepati janji dari kesepakatan pengiriman barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Apabila terdapat gangguan dari pihak ekspedisi atau gangguan lainnya, maka penting bagi si penjual itu untuk memberikan informasi kepada konsumen. Seperti itu ya. Ke dalam yang keempat, adil. Adil dalam bisnis online di sini adalah adil dalam pengertian harga. Antara konsumen yang satu dengan yang lainnya itu mendapatkan harga yang sama ya, dengan kualitas barang yang dijual juga sama.
Apabila harga dan kualitas barang yang dijual itu dirasa tidak adil, ini akan menimbulkan kekecewaan pada si konsumen. Tidak sedikit konsumen juga akan menceritakan kepada orang lain, saudara ya, tentang kekecewaan mereka. Sering sekali terjadi online shop yang satu, reseller yang satu dengan reseller yang lain, itu ketika saya membeli, misalnya saya mau membeli lemari plastik, saya membeli dengan liko, harganya 250. Nah, ketika saya ada orang yang membeli dengan liko juga karena sesuatu dan lain hal diturunkan harganya menjadi 200. Nah, ini akan menimbulkan kekecewaan dan saya akan menceritakan kepada semua orang tentang kekecewaan saya tadi. Ya anak-anak, sekarang kita masuk ke etika bisnis yang kelima, rasa peduli pada pelanggan. Nah, rasa peduli ini terkadang dalam bisnis online ya, ekspektasi atau harapan dari pembeli itu misalnya nilainya 70, itu mereka menginginkan nilai yang 80 atau 100 ya, sama dengan barang yang dipesan, atau artinya kalian sering mendengar tuh yang namanya real picture. Oleh karena itu karena apa? Barang yang dipesan atau si pembeli itu tadi kurang memahami penjelasan dari penjualnya. Oleh karena itu rasa kecewa atau keluhan sering disampaikan. Makanya di sini rasa kepedulian dari penjual itu harus lebih peka. Selain itu dalam penjualan itu ada yang namanya purna jual atau after selling. Jadi setelah barang itu sampai ada komunikasi antara si pelanggan dengan si penjual. Penjual menanyakan bagaimana barangnya sudah sampai belum, terus puas tidak. Nah, ini akan menjadi testimoni dari si penjual itu sendiri ya, pelanggan tadi dimanfaatkan untuk promosi testimoni dari si pelanggan, seperti itu. Dengan cara ini setidaknya rasa kekecewaan dari pembeli itu sedikit berkurang. Baik, sekarang kita masuk ke etika bisnis online yang keenam, yaitu tanggung jawab. Sikap tanggung jawab yang tinggi ini akan selalu berdampak positif pada setiap pekerjaan yang kita jalani. Apapun itu ya, tidak hanya di bisnis online, apalagi tanpa kecuali di bisnis online. Sikap yang cepat dalam merespon setiap kemauan konsumen atau dampak dari kepuasan pelanggan akan pelayanan pada toko kita. Nah, itu juga bagian dari tanggung jawab. Secara tidak langsung, pelanggan akan merekomendasikan kinerja kita kepada teman, ya, pada saudaranya dan orang lain. Hal ini akan berdampak pada pendapatan kita juga tentunya. Dagangan kita, produk yang kita jual akan laku terjual, seperti itu. Selain itu juga misalnya ada orang yang kita salah kirim dan lain sebagainya, maka respon yang cepat itu bagian dari tanggung jawab. Gitu ya. Ya, masuk ke bagian akhir dari etika bisnis online, yaitu sabar. Tapi di sini walaupun sabar ini terakhir, tapi justru kunci dari semua etika. Apalagi dalam bisnis online. Karena apa? Ketika kita menghadapi kemauan setiap konsumen, terkadang membutuhkan yang namanya kesabaran yang sangat tinggi. Hal tersebut karena konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya itu memiliki kemauan yang berbeda. Oke, itu dulu yang kita bahas ya hari ini, yaitu pengertian dan etika bisnis. Minggu depan kita akan membahas tentang jenis bisnis online dan strategi marketing. Say hamdalah together, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, see you again and Pujekti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.